perkara yang lebih penting untuk kehidupan manusia ini melebihi agama Allah. Karena masalah agama inilah manusia diciptakan oleh Allah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah ini karena masalah agama. Allah tidak berhajat sama sekali kepada manusia. Kenapa Allah ciptakan manusia? Karena masalah agama, yaitu Allah menghendaki memilih kekasih-kekasih dari kalangan manusia ini, yang nantinya akan ditempatkan di tempat yang mulia, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya agama. Jadi kalau kita ini memahami sholat, zakat, puasa, sedekah dan sebagainya, termasuk dakwah ini yang merupakan sumber amal agama. Untuk apa tuh amal-amal agama ini? Kewajiban sholat itu sebenarnya apa? Kamu diwajibkan sholat itu maksudnya apa? Maksudnya diwajibkan masuk surga. Lah kok tidak mau itu gimana? Kamu disuruh zikir kepada Allah maksudnya apa? Disuruh masuk surga. Kamu disuruh mengamalkan agama ini maksudnya apa? Supaya masuk surga, dapat ridho Allah, kumpul dengan para nabi di istana-istana dari emas, dari intan, dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita diharamkan berbuat buruk, diharamkan berbuat dosa. Maksudnya piye? Diharamne mlebu neraka. Jane ngoten niku. Lah kok malah susah, diharamne mlebu susah. Diharamne mlebu neraka kok malah susah. Ya wong ora waras to pikirane. Apa-apa kok haram? Lho. Apa-apa haram piye to? Kowe iki benjo mlebu neraka, ora apa-apa haram. Kewajibane iki diwajibne mlebu swarga. Mula kita niki diwehi kewajiban dening Gusti Allah niku seneng. Kowe dalan ning swarga. Semono uga kita niki iki haram niku kita nggih seneng ninggalne larangane Allah. Karena berarti kita niki selamat saka neraka. Jadi semulaikan Allah SWT ini perlu kita renungi betul-betul. Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk diuji. Yang mengamalkan agama akhirnya masuk ke surga Allah. Yang tidak mau mengamalkan agama Allah masuk neraka Allah. Maka agama ini penting sekali, sangat penting, lebih penting dari yang penting. Hari ini kebanyakan manusia merasa makanan penting, minuman penting, rumah penting, kesehatan penting. Agama ini ya, nek ana waktu. Agama ini tambahan. Sehingga kalau korban untuk rumah 100 juta siap. Untuk sawah 200 juta siap. Dan untuk agama 100 rupiah. Untuk masjid 500 rupiah kletek gitu tok. Kalau bikin rumah 50 juta siap, malah masih kurang. Wah, ini masih kurang 50 juta ini. Perlu ditambah lagi. Ini karena orang tidak paham. Apa saja yang untuk amal itulah sebetulnya milik kamu yang sebenarnya. Harta kamu yang untuk membangun akhirat itulah
sebetulnya harta kamu yang akan kekal selama-lamanya. Adapun harta kamu yang untuk dunia, bukan ada kaitan dengan agama, maka itu sebentar lagi akan kamu tinggalkan semua, bukan milik kamu. Apakah kamu tidak melihat tetangga-tetangga kamu tiap hari berangkat ke akhirat, kawan-kawan kamu berangkat ke akhirat, kakek kamu, nenek kamu, ayah kamu, ibu kamu berangkat ke akhirat? Kamu sebentar lagi juga akan berangkat juga. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya akan menemui kamu juga. Sudah keputusan Allah, manusia tidak akan lama di dunia ini. Orang yang suci juga tidak lama, orang yang buruk juga tidak lama. Karena apa? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini hanyalah beberapa saat untuk pilihan siapa yang akan dikirim ke surga, siapa yang akan dikirim ke neraka. Siapa yang dikirim ke surga? Orang-orang yang amal agama Allah. Yang tidak dikirim ke neraka. Maka manusia itu cuma dua golongan saja. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian calon surga, sebagian calon neraka. Kalau kita melihat dohirnya, manusia itu ada yang calon lurah, calon bupati, calon presiden, calon pengusaha, calon kawin, calon ini, calon itu. Sebetulnya kalau kita lihat akhirnya manusia itu cuma dua saja, calon surga, calon neraka. Termasuk kita ini sendiri. Kita ini calon apa? Coba kita renungi. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Sebentar lagi rumah akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan, istri akan kita tinggalkan, bumi ini akan kita tinggalkan, langit akan kita tinggalkan. Kita akan pindah ke alam yang sudah ditentukan oleh Allah untuk seluruh manusia. Itulah alam akhirat. Mau ya begitu, tidak mau ya begitu. Allah sudah tentukan kita sampai ke dunia. Apakah kita bisa menolak? Oh, saya nggak mau ke dunia. Nggak bisa. Tahu-tahu sudah muncul di dunia ini, di Temboro, di Madiun, di Ngawi. Gak bisa menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah, diprogramkan oleh Allah. Begitu juga bila sudah waktunya nanti kita dipindahkan oleh Allah ke akhirat, kita juga tidak bisa menolak. Loh, lah kok istiqo akhirat tiba. Orang-orang bangun dari kubur, mereka terkejut. Memba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita ini? Katanya orang-orang ahli kubur. Orang-orang iman menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi-nabi dulu, ya ini akhirat ini. Nah, kita terkejut. Akhirat? Iya, ya iki akhirat. Sing biyen nek kowe dijak mikir ngantuk kaya iki saiki. Sini jak mikir akhirat toleh, jak mikir duit menteleng kaya tene macan. Mbok jak mikir akhirat toleh. Ya iki akhirat. Desundine mun ngoten iki kira-kira. Padahal kita niki dereng usaha akhirat sing sak tenane. Nek usaha dunya wis ora diomongi, nang dunya iki ketok wis tenanan.
Eneng sing istiqomah macul 40 tahun, 60 tahun mangsawa bendina. Kuwi akeh iki. Tapi nek istiqomah dakwah 40 tahun nih kok orang patek eneng. Istiqomah mikirne agama, mikirne akhirat tenanan kuwi sing niku barang gede. Nek kudu mikir dunya jemene kok sampean to, Pak, jenenge pitik ya mikirin dunya. Wedhus ya mikirin panganan. Nek wong mikirne panganan wae ya ora adoh karo wedhus. Ya jaga wedhus jangan mikir agama gak paham. Toleh. Tapi kayak ono sugat ora langsung jerantal. Jadi nek kita niku pikirane nggur dunya, pikirane panganan, pikirane ngombe. Ya pikirane gawe omah tunggale manuk, gawe susuan ning ndi-ndi. Ya pikirane akhirat dan niku lah menungso. Hati ini mulaikan Allah Ta'ala untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Caranya kita ini harus fikir, harus korban waktu kita, harta kita, pikiran kita untuk agama. Ya caranya mesti harus itu, nggak ada cara lain. Maka orang-orang yang bisa amal agama diceritakan dalam Quran, mereka ini orang-orang yang fikir agama, korban untuk agama, nangis untuk agama. Akhirnya mereka sukses dalam mengamalkan agama. Allah kasih contoh kepada kita keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim itu perlu diingat-ingati. Setiap sholat kita doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, rahmatilah Nabi kita sebagaimana Engkau telah merahmati Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ada apa kok Nabi Ibrahim disebut-sebut waktu sholat ini? Karena ini Nabi Ibrahim dan keluarganya ini adalah orang-orang yang telah sukses mengamalkan agama, laki-lakinya, wanitanya, sampai anak-anaknya. Karena mereka ini semua orang yang siap korban karena untuk agama. Nabi Ibrahim itu dulu asalnya di Babilonia, di Irak sana. Kemudian pindah ke Makkah. Di tempatnya yang dulu Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, tempatnya subur, dekat sungai, negara maju, sampai bangunan-bangunannya sampai sekarang masih ada itu. Negara Babilonia itu. Padahal sudah berapa ribu tahun tidak tahu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Mekah. Sepi, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Hanya semata-mata karena agama saja Nabi Ibrahim pindah ke Mekah. Ini namanya pengorbanan. Siap itu menderita beliau bersama istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar. Pindah ke Mekah yang kering keruntang, kelataan, nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Karena apa? Karena agama. Karena perintah Allah. Maka beliau jalan ke sana bersama Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi yaitu Ismail. Ceritanya semua orang Islam tahu. Akhirnya Siti Hajar kelaparan, kehausan.
Ismail yang masih bayi pun menangis meronta-ronta karena kelaparan. Tapi ini bukan kelaparan biasa, kelaparan karena agama. Ini bayi bukan nangis biasa, nangis karena agama. Gara-gara agama lah ini bayi ini kelaparan sehingga menangis. Maka tangisan bayi yang karena agama ini, penderitaan yang karena agama itu nilainya sangat besar di sisi Allah. Maka datang pertolongan Allah, keluarlah air Zam-Zam. Mekah yang sunyi, nggak ada orang. Setelah Nabi Ismail di sana ketika masih bayi dan ibunya lama-lama menarik perhatian orang, maka orang-orang Jurhum, orang dari Yaman akhirnya pada nempat di sana, akhirnya jadi rame. Yang tadinya sepi jadi rame. Yang tadinya tidak ada air jadi dapat air. Bukan hanya itu saja, dibarokai oleh Allah. Kamu lihat sekarang di Mekah bagaimana berjuta-juta orang datang ke sana. Walaupun Mekah itu tidak ada tanaman, tapi semua makan, semua minum. Ini cerita pengorbanan keluarga Ibrahim. Maka kita setiap sholat disuruh menghadap Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah supaya ingat ini pengorbanan ini. Orang itu kalau mementingkan agama, akhirnya bisa amal agama dan dunianya pun ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang itu mementingkan dunia saja, dunianya belum tentu ditolong oleh Allah, agamanya rusak. Ini Nabi Ibrahim itu punya dua istri yang terkenal. Siti Hajar di Mekah, akhirnya semua orang tahu barokahnya keluarga Siti Hajar ini. Yang akhirnya Siti Hajar ini menurunkan Nabi Ismail menurunkan orang Arab, akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Istrinya yang pertama namanya Sarah. Dia tinggal di sana di Syam, di Masjidil Aqsa. Kedua-dua istrinya ini orang korban semua. Yang Siti Hajar itu korbannya ditinggalkan di Mekah sendirian. Ditinggal Nabi Ibrahim keliling dunia untuk menyebarkan agama. Yang satu lagi yaitu Siti Sarah, itu pengorbanannya itu menyertai Nabi Ibrahim dalam perjalanan yang panjang sekali. Nabi Ibrahim pernah pergi ke Mesir bersama Siti Sarah. Kemana-mana nyebarkan agama Siti Sarah. Akhirnya Sarah ini tinggal di Masjidil Aqsa. Di sana Sarah melahirkan seorang nabi juga, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan Yakub menurunkan Yusuf, menurunkan nabi-nabi Bani Israel yang banyak sekali, ribuan nabi dari keturunan Siti Sarah. Ini pelajaran buat kita semuanya kan. Pengorbanan seorang wanita itu memang begitulah. Kalau kita menyertai suami kita keluar 3 hari, 40 hari, itu pengorbanan Sarah. Kalau kita ditinggal di rumah, lah itu namanya pengorbanan Hajar. Kedua-duanya diberkati oleh Allah SWT. Dan ini Siti Sarah ini di antara amalannya yang diceritakan dalam Quran itu di antaranya adalah suka khidmat.
Ketika ada tamu tuh beliau mesti memperhatikan tamu tuh, khidmat tamu sebaik-baiknya. Menyembelih anak sapi yang bagus, dipanggang itu daging anak sapi untuk tamu-tamunya. Di tengah-tengah khidmat tamu datang malaikat Jibril. Fabasyarnaha bighulamin alim, dikasih kabar gembira akan punya anak yang alim. Itulah Nabi Ishaq. Jadi orang itu kalau suka khidmat tamu, maka ini akan jadi asbab anak-anaknya jadi alim, anak-anaknya jadi lurus. Maka kalau ibu-ibu ini pikir itu, bagus sekali ini, siapkan rumahnya itu untuk menerima jamaah masturot. Ditoto, biyen omah niate dinggoni dhewe. Saniki omahe diniati nggo nampa jamaah masturot. Nggo ngurip-ngurip agama. Diawali ibu iki ambak niku medal 3 dina. Sene 3 dina 15 dina terus omahe ditata. Sehingga sesuai kanggo markas dakwah. Karena markas dakwah pertama niku daleme Siti Khadijah. Kita tata jedinge ya. Nek iso dikai latar ning jero ben nggo ngisis jamaah. Kanjeng Nabi ngendika, tuko kemul kanggo kowe awakmu dhewe, kemul kanggo keluargamu, kemul kanggo tamu. Kalau tambahin niki, beras kanggo awake dhewe, beras kanggo keluarga, beras kanggo tamu. Kopi kanggo awake dhewe, kopi kanggo keluarga, kopi kanggo tamu. Nah niki amalane Siti Hajar nih, Siti Sarah nih. Ben anak-anak kita dadi barokah. Omahe didamel terus pundi omahe niku ndadekne wong luwih eling nang Gusti Allah. Eling nang agamane Allah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk 10 sahabat yang paling mulia. Termasuk diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat itu begitu mulia, doanya selalu makbul, cash, kontan kalau doa itu. Orang-orang buta datang kepada Sa'ad, tiup langsung melek, sehat lagi. Tapi yang aneh itu Sa'ad sendiri itu setelah tua buta. Orang-orang tanya, Sa'ad, kamu itu orang-orang buta, kamu tiup pada melek, kakak kamu sendiri kok buta? Iya, saya itu doa untuk gembirakan orang-orang. Tapi kalau saya sendiri oleh Allah dijadikan buta, saya senang saja, saya tidak sedih kok. Saya senang saja, saya tidak akan berdoa untuk bisa melek. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang buta kemudian sabar, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini katanya Sa'ad. Ini kalau kita masuk di rumahnya Sa'ad, di situ ada kotak, supaya kita ada gambaran rumahnya wali-wali, sahabat-sahabat itu gimana dulu. Kotak di situ ada baju kumal gitu disimpan, kayaknya itu apa jimat apa begitu. Orang-orang heran, ini baju apa tuh Sa'ad? Oh, ini baju yang dulu saya gunakan untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saya simpan dan saya pesan kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati supaya baju ini jadi kafan saya,
biar jadi saksi di depan Allah bahwa saya ini memperjuangkan agama. Maka kalau rumah kita ini belum didatangi jamaah masyurat, wah bahaya ini nanti. Datangkan masyurat ke rumah kita supaya jadi saksi nanti hari kiamat. Ya Allah, rumah ini untuk perjuangan, janganlah saya disiksa sebab rumah saya ini. Gitu semua kan. Kalau kita masuk di rumahnya satu sahabat lagi, ini juga termasuk asyarah mubasyarah bil jannah, termasuk 10 sahabat yang paling baik. Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dengarkan, jangan ngomong sendiri. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dengarkan ini berita penting ini. Kalau kamu dengar berita-berita dunia, ngomong sendiri nggak apa-apa. Bahkan paling baik nggak usah kamu dengar berita dunia itu. Tapi kalau sudah berita agama, berita Rasulullah, berita sahabat, terus kamu dengar sungguh-sungguh, ini penting ini. Kalau kamu masuk di rumahnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, maka terjadi keanehan. Itu bantalnya bukan bantal biasa, bantalnya itu pelana kuda, tunggangan jaran nih loh, pelana kuda. Ini yang biasa untuk nunggang jaran itu untuk bantal. Orang-orang tanya, ini bantal kok begini nih, bantal model apa ini? Apa maksudnya ini? Abu Ubaidah mengatakan, ini pelana kuda saya jadikan bantal biar saya ini senantiasa niat berjuang. Setiap saat saya siap berangkat menyertai rombongan-rombongan memperjuangkan agama Allah. Saya ini cuman istirahat sebentar aja di rumah, berangkat lagi. Itu rumahnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sebenarnya Allah Ta'ala, kita renungi bagaimana rumah kita ini kita siapkan untuk perjuangan. Rumahnya untuk ibadah, rumahnya untuk dakwah, rumahnya dibikin suasana agama di situ. Mulailah nanti setelah ngaji ini hidupkan taklim di rumah. Paling sedikit setengah jam tiap hari. Nanti lama-lama kalau taklim itu kamu hidupkan terus, lama-lama banyak amalan yang akan bangkit di rumah kita, sehingga rumah kita ini penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, yang akhirnya orang yang masuk rumah kita dapat hidayah. Ini ada wanita nakal zaman Nabi itu, man. Wanita binal nakal. Kalau kehujanan di sini, biar gak kehujanan sini. Sini kehujanan enggak. Masuk sini boleh, maju. Katanya Imam Syafi'i, waktu hujan itu doa-doa makbul. Maka ini Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kalau hujan datang doa-doa makbul, maka banyak doa. Jangan resah dengan hujan. Ini malah apik nih, taklim wae udan ini malah sae. Aja resah. Wah udan ning bocore barang enggak apa-apa. Ning kuburan malah ra ning payone. Enggak apa-apa. Omah sing apik ning bocor-bocor sithik ben gak patek kerasan ning donya, terus mikir akhirat. Omahe kapian ora gelem mati kok. Gak gelem mati tetep mati ae. Piye niku. Jadi assalamualaikum Allah Ta'ala, kita hidupkan taklim di rumah kita sehingga rumah kita penuh cahaya. Kalau masuk rumah ucapkan salam, baca surat Ikhlas 3 kali, selawat 3 kali.
Yakthur khairatu baitik, kata Nabi, makan banyak kebaikan-kebaikan datang di rumah kita. Jadi masuk ke rumah itu ada doanya, bukan bludas-bludus. Akhirnya anaknya nakal, ini nakal. Ini ada cerita, ini lucu semua kan. Ada orang itu kesurupan, gila itu loh, di rumah itu. Terus ada orang jauh lah, Assalamualaikum, langsung sembuh. Maka orang-orang itu heran loh, ini kok hebat betul wali. Bukan wali, tetapi ini ada, saya itu mendengar hadis Nabi bahwa kalau kita masuk rumah ucapkan salam, setan-setan pada keluar. Maka masuk rumah ucapkan salam, tuh setan-setannya keluar nanti. Rumah kita ini biar penuh dengan malaikat, tapi syaratnya gambar-gambar dihilangkan di rumah itu. Jangan ada gambar-gambar manusia, gambar binatang di rumah, karena membuat malaikat gak mau masuk, setan yang masuk di rumah kita. Saya pernah khususi pada satu pimpinan tentara di Malang sana. Satu baru datang, dia bilang, Pak Kiai, Masya Allah rumah saya ini semerawut. Ini saya sudah punya cucu, tapi istri saya itu minta cerai. Judek saya ini. Bagaimana ini? Waktu itu saya masuk rumah, di ruang tamunya itu ada gajah gede, gambar patung gajah, diberi dari Thailand karena orang kaya. Pak, saya usul ini, nggak usah macam-macam amalan lah. Coba gajahnya ini dibuang ini. Ini bikin malaikat gak mau masuk, setan banyak masuk di rumah ini. Akhirnya berantem terus. Oh begitu Pak Kiai? Iya. Wah dia langsung gemerget, langsung dibawa itu, dibuang itu. Beberapa saat saya datang ke sana lagi, gimana? Gajahnya hilang tuh, istrinya masih minta cerai apa enggak? Enggak. Sekarang sudah bagus katanya. Oh itu loh. Jadi kadang-kadang kita tidak kira-kira, oh istri saya itu minta cerai bukan masalah gajah ini Pak, ini masalah duitnya kurang, ini kurang. Oh iya itu kan menurut kamu, itu menurut kamu, menurut saya enggak, ini setannya banyak rumah ini ya. Bukan masalah duit kurang, malaikatnya yang kurang, setannya sing akeh, akhirnya gelut terus ngono kuwi. Nah kita ini kan berpikir kadang-kadang keliru. Kalau rumah itu pada sumpek, perasaan kita duit kurang, padahal kurang. Bukan itu, amalannya yang kurang. Bukan duit kurang. Dulu para sahabat rumahnya nggak ada apa-apa, banyak yang kosong, nggak ada apa, lemari nggak ada, apa-apa nggak ada, polos gitu aja rumahnya. Tetapi tenteram, ayem, rukun, senyum, gembira. Kenapa? Karena itu walaupun sepi dari barang-barang, penuh dengan amalan, penuh dengan cahaya. Itulah rumahnya para sahabat. Makanya hidupkan taklim di rumah ini penting sekali. Ajak anak-anak kita, bahkan yang masih bayi, dudukkan dalam majelis taklim. Ini kata para ulama, dudukkan anakmu walaupun masih bayi di majelis taklim, karena dalam majelis taklim itu banyak barokah datang. Maka kamu dudukkan di situ biar anaknya dapat barokah. Itu Rasulullah SAW kan, itu ajib di Bukhari itu. Beliau ini tahajud itu di dekat istrinya. Sayyidah Aisyah itu tidur, beliau tahajud. Dan kakinya Sayyidah Aisyah itu ndelojor di depan baginda Nabi. Sehingga kalau beliau sujud, karena rumahnya sempit baginda Nabi itu, sehingga disingkirkan tuh kaki baru bisa sujud. Oh ini apa nggak ada tempat lain? Padahal Nabi itu rumahnya tuh nempel masjid. Bukan begitu kata para ulama. Ini dengan tahajud di dekat istrinya itu, hanya barokahnya tahajud itu datang pada istrinya, sehingga istrinya jadi orang-orang soleh, istrinya jadi pejuang-pejuang, istrinya jadi orang-orang alim. Begitu. Bukan istri itu, sudahlah, kamu tahu sendiri apa maksudnya.
Jadi disalati, sadurunge mati disalati, ditahajuti. Engko rada suda ya anu. Ngengkele rada suda ngono. Ora tau mbok tahajuti akhirnya ngengkel ae. Niku ibu-ibu jangan ngengkel. Orang ngengkel itu tambah sumpek oleh dhewe ya segini. Tanamkan dalam hati apa yang ditakdir oleh Allah akan terjadi. Enggak usah banyak ngengkel. Apa yang ditakdir oleh Allah terjadi juga. Untuk apa ngengkel? Kebanyakan ngengkel. Akhirnya sumpek oleh dhewe. Ditahajuti, taklim diajak taklim. Terus diajak keluar masyurah 3 hari. Nah, insya Allah nanti kehidupan jadi hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bagaimana hatinya selalu ingat sama Allah, hatinya selalu syukur sama Allah, hatinya senantiasa ingat akhirat. Ini kehidupan yang baik.